Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, pasti udah tahu kan siapa saya? Yang belum tahu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus dari kelas 12 agama absen 34. Kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan pengolahan makanan yang dimodifikasi dari khas daerah Jawa, yakni makanan klepon. Pasti udah banyak yang tahu kan ya. Makanan klepon saya modifikasi bentuknya menjadi kue tart tanpa mengurangi rasa aslinya. Pasti penasaran hasil akhirnya gimana? Mari kita tonton caranya. Selamat menikmati. Masuk tahap Enjoy. 1 nih, yakni siapkan bahan-bahan untuk membuat roti. Apakah ya ini? Sebelumnya kita menyalakan kompor terlebih dahulu dengan api kecil. Oh, ternyata ini adalah margarin yang dicairkan serta santan yang dimasak, dicampur menjadi satu, diaduk-aduk sampai merata berwarna putih seperti susu ya. Kalau menurut saya tujuannya untuk mengawetkan saja. Selanjutnya kita memasukkan 5 butir telur tadi ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya kita cukil 1 sendok teh SP, karena kalau kita tuangkan nggak bisa, jadi kita cukil. Selanjutnya kita tuangkan 150 gram atau 1,5 ons gula pasir, lalu kita mixer sampai merata. Mixernya dengan kecepatan yang paling tinggi ya, karena agar cepat mengembang berwarna putih. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita taruh saringan di atas wadah tadi, lalu masukkan 1 sendok teh baking powder dan juga 230 gram terigu protein sedang. Lalu kita ayak ya sampai halus. Kalau nggak kita ayak nanti kesulitan buat mixernya. Kita cari cara yang mudah. Selanjutnya ini adalah pasta pandan. Pasta pandan kita tuangkan ke dalam adonan santan serta margarin yang sudah kita masak. Kita tuangkan selera kita. Kita aduk-aduk sampai merata berwarna hijau cantik. Jikalau kita merasa kurang cantik, kita tuang lagi sampai benar-benar warna itu cantik sesuai hati kita. Kita aduk-aduk sampai merata, lalu kita tuangkan ke dalam adonan besar. Kita bersihkan sampai bersih, jangan sampai ada sisa dan mubazir. Eman loh kalau mubazir. Lalu kita mixer dengan searah dan kecepatan paling rendah. Kalau kita tidak searah atau kecepatan paling rendah, akan menyebabkan roti itu kalau nanti dikukus tidak akan mengembang, akan bantat. Kita tunggu sampai tercampur dan warnanya terlihat cantik ya, seperti kita. Hihi. Selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan solet dari bawah ke atas berulang-ulang kali sampai pinggirannya tercampur dan bersih. Kita tunggu, lalu kita tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya terserah kita, selera kita, mau yang kotak maupun yang lingkaran, dan ukurannya juga begitu. Kita tuangkan ukurannya 3/4 dari loyang itu,
Lalu kita masukkan ke dalam dandang yang sudah airnya mendidih. Kita tunggu sampai matang, kita buka, kita lihat kematangannya apakah sudah matang apa belum. Kita tusuk menggunakan tusuk sate atau biting. Kalau tidak melengket jadi udah matang, kalau masih lengket belum matang. Selanjutnya kita siapkan teflon di atas kompor, lalu nyalakan kompor, apinya kecil saja. Habis itu tuangkan gula merah dan tuangkan air agar cepat meleleh. Aduk-aduk sampai leleh, terus tambahkan garam dan masukkan kelapa parutnya yang sudah disiapkan, lalu kita gongso sampai kering. Ini namanya unti, isiannya dadar gulung biasanya. Lalu kita membuat adonan klepon, masukkan 125 gram tepung ketan dan juga 15 gram tepung beras ke dalam wadah yang lebih besar. Tuangkan juga pasta pandan secukupnya, selera kita, agar rasanya enak dan wangi. Terus kita tuangkan air 120 ml, tetapi dikit demi sedikit kita aduk sampai merata. Jika kurang kita tambahkan lagi. Saya lepas ya sarung tangannya karena tidak betah dan saya sudah cuci tangan. Kita aduk-aduk sampai benar-benar kalis. Kita tunggu ya. Selanjutnya kita bundar-bundar adonannya agar memudahkan isiannya. Kita tekan-tekan. Habis itu kita isi dengan gula merah, kita tutup kembali dengan kita bundar-bundar. Bundarannya usahakan serapi mungkin. Ketika kalau satu gula merah muncul terus kita rebus akan menyebabkan pecah adonannya dan bentuknya tidak akan seindah yang kita inginkan. Terus kita lakukan ini berulang-ulang kali sebanyak mungkin, sehabis mungkin adonan yang kita buat. Di sini saya menjadi 10 buah klepon. Sebelum kita rebus, sebelumnya kita harus sudah menyiapkan air rebusannya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan klepon satu persatu ke dalam air yang sudah mendidih sampai habis. Kita tunggu sampai matang ya. Matangnya kalau sudah mengapung. Kalau sudah mengapung baru kita angkat, kita saring. Habis itu kita masukkan ke dalam parutan klepon tadi. Parutan klepon sebelumnya harus sudah dikukus agar bisa awet. Awetnya bisa sampai kita makan nanti. Dan kalau kita nggak kukus, biasanya kelapa itu cepat membusuk. Bukan membusuk tapi cepat kecut. Di situ kita campur klepon itu sama kelapanya hingga merata dengan pelan-pelan agar tidak pecah satu sama lain. Selesai semua, kita akan menghias kue tar. Sebelumnya kita akan membuat krim. Satu krim berwarna putih, satunya berwarna hijau. Yang berwarna hijau kita menggunakan pasta. Kita campurkan, lalu kita aduk-aduk hingga merata sampai warnanya cantik. Apabila keinginannya warnanya belum cantik, kita kasih lagi. Habis itu kita aduk-aduk sampai merata dan menghasilkan warna yang cantik sesuai keinginan kita.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.